kan dihancurin sama sekte ini. Jadi kayak perusahaan dia tuh dituduh pencucian uang lah, akses dia ke duit, dia banget segala macam itu dibekuin lah. Semua aset yang dia punya juga pada disita gitu. Tapi anehnya si Heroin tuh kayak ditangkap juga enggak, dihabisin juga enggak, kayak sengaja dibiarin hidup. Tapi hari-hari hidup dia tuh dibuat gak tenang gitu loh. Kayak dia dapet teror lah, telepon lah segala macem. Dia lagi kemana tuh kayak ada yang ngikutin. Dan semua itu dialami itu kayak bukan sekali dua kali, berkali-kali. Gak tenang lah pokoknya hidup dia. Makanya di tulisannya si Heroin ini dia bilang, ini sekte tuh punya tangan kanan di mana-mana Bang Jal. Kayak gua kalau cabut dari sini tuh kayak nggak bisa gitu. Segitu pusingnya dia karena hari-hari teror terus. Dia memutuskan untuk pindah kota. Bahkan dia pindah kota, ngontrak lah seadanya. Yang penting dia jauh dari tempat yang sekte kelompok-kelompok itu. Dia jauh dari tempat tinggal dia sendiri. Karena tempat tinggal dia sendiri pun bahkan sudah tidak aman. Makanya dia memutuskan untuk pindah kota dan ngontrak. Tapi nggak selesai sampai situ. Kayak seakan-akan gangguannya itu masih ada terus. Setiap dia mau tidur malam tuh dia sering kali nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi gara-gara dia selalu kepikiran sama semua dosa-dosa yang pernah dia lakuin. Yang tadi loh tuh yang pakai foto dibakar dan segala macam. Dia tuh kayak seakan-akan psikis dia kena. Lama-kelamaan bukan cuma psikis dia yang kena gitu, bener-bener sampai fisik dia. Karena dia nggak tenang lah hidup dia, sakit-sakitan lah, badannya sampai kurus. Sampai akhirnya dia memutuskan yang tadi ngontrak tuh nggak lama di situ, bentar doang dia memutuskan untuk balik kampung. Di kampung halaman dia ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah inilah dia ketemu sama kayak tokoh agama gitu-gituan lah yang menurut dia nih orang mungkin bisa bantu dia lah. Jadi semua yang pengalaman dia itu diceritain lah sama si tokoh agama ini. Sebutlah namanya adalah Pak Ahmad. Selesai dia cerita semuanya sama Pak Ahmad ini. Ih parah lu, dosa mah gak bakal diterima lu. Enggak gitu. Ya udah kamu nih harus dibersihin, kamu nih harus sholat lah, kamu harus tobat lah segala macam. Kamu harus menyesali apa yang udah kamu lakuin ini. Ya long story short mungkin kayak di ruqyah gitulah. Jadi dia benar-benar diproses pembersihan. Dan menurut Pak Ahmad ini si Heru nih bukan kayak biasa gitu loh dosa dia. Bahkan dia nggak bisa kayak sekali ketemu dibersihin selar gitu. Dia benar-benar harus netap dulu tuh tinggal bareng dulu sama Pak Ahmad ini. Beberapa bulan lah dia sama Pak Ahmad. Selesai dari semua itu di tahun 2026 di waktu dia ngirim cerita segala macam ini, dia lah sekarang udah balik kampung. Dia itu tenang, dia jualan apa nasi goreng depan rumah. Ya bener kampung halaman aja. Kalau lo nanya dia bakal nyesel apa enggak, mungkin jawabannya ya gue nggak akan nyesel ninggalin semuanya daripada gue masuk dari bagian setan tadi itu. Gitu cerita dari pengalaman Mas Heru ini. Ini dari semua dari awal sampai akhir tuh gue cuma pengen nanya, ini Mas Heru nulis ini ngobam gak sih? Sumpah nih bener-bener kayak anjir lah ada yang begini-beginian ya. Itu dia untuk episode berapa sekarang? 35. Makin baca cerita ini sih gue makin sadar kalau sesulit apapun kita sama kehidupan yang kita jalani ini jangan tinggalin Tuhan sih, bener kata gue nih. Jangan lupa sholat teman.